Makannya biasanya 2 kali. Nanti ada tambah snack-snack kecil gitu. Tidak diterima semua. Minuman tidak mau, snacknya tidak mau, makan yang kedua pun ditolak, tidak mau. Nah, mungkin orang pikir, wah senang mau ketemu anaknya. Begitu pesawat mendarat, lewat imigrasi semuanya, anaknya melihat orang tuanya, loyo mereka keluar dari pesawat itu. Anaknya tanya, mama papa sakit? Tidak, lapar. Dia bilang begitu. Lapar sekali. Haus juga. Yuk, kenapa? Apa di pesawat nggak diberi makan? Diberi. Kenapa nggak dimakan? Saya tidak punya uang, takut suruh bayar. Itu kisah nyata. Anaknya ya tertawa ya sedih juga. Anaknya bilang, tiket itu termasuk uang makannya. Jadi sudah termasuk bayar. Ya kamu nggak ngasih tahu. Pikir itu suruh bayar lagi. Papa mama takut nanti itu bayar. Saudara, dalam kisah itu kita tahu berapa banyak orang Kristen sebodoh orang Korea 2 itu. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, maka segala berkat rohani di dalam surga itu jadi milik kita semua. Segala berkat rohani. Lihat itu, segala berkat. Saudara, maka itu percayalah. Semua itu bisa kita dapat waktu kita apa? Bergaul karib. Tuhan yang mengajak kita. Pokoknya dalam kondisi situasi apapun juga, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Hadirkan Dia. Maka kalau kita bisa menghadirkan Dia dalam hidup kita setiap saat, maka kita bisa gampang untuk bergaul karib dengan Dia. Jadi syaratnya cuma satu. Hati kita rindu untuk mencari Dia. 2 Tawarin 16 ayat yang ke-9. Salah seorang membaca. Perjanjian lama ya. Cari dulu sampai dapat. Tuhan Ya. menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya, cukup sampai situ saja. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Wah, firman itu luar biasa. Jadi Bapa kita di surga, di mana tempat itu pagi, semua manusia mulai beraktivitas, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Cuma cari satu orang saja. Maaf, satu kondisi saja. Tuhan gak cari pagi ini kamu mau kerja di mana, uangmu berapa, tidak. Yang Dia cari cuma satu, yang bersungguh hati kepada Dia. Begitu Tuhan menemukan orang yang bersungguh hati kepada Dia, saudara, sungguh luar biasa. Bapa kita yang baik itu, Dia melimpahkan seluruh kekuatannya kepada orang itu. Apa bedanya memberi dan melimpahkan? Siapa bisa jawab? Apa bedanya memberi dan melimpahkan? Ya, memberi bagaimana? Sedikit. Iya, betul. Yang lain lagi? Ada? Apa bedanya memberi dan melimpahkan? Beda. Melimpahkan itu yang ada itu diberikan semua. Kalau memberi sebagian, ya diberilah. Saudara, mana lebih senang? Diberi uang atau dilimpahkan seluruh kekuatan Tuhan kepada kita? Pasti dilimpahkan kekuatan itu. Bayangkan kalau kita semua bergaul karib dengan Tuhan, lalu kita bisa menerima seluruh kelimpahan kekuatan Tuhan. Wah, hidup ini sungguh luar biasa. Tidak akan ada membosankan, tidak. Setiap hari kalau kita bertemu dengan Dia, kita akan ketemu hal-hal baru dari Bapa di surga. Setiap hari itu. Karena kita bergaul karib. Ada saja. Kalau kita bangun pagi kita segar. Karena ada hal baru. Walaupun lagi sekali. Ada yang cukup lama masih menunggu di sini. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Ayat terakhir. Kita peratapan pasal 3.
ayat yang ke-23, 24. Salah seorang lagi boleh membaca ayat itu. Apa yang Papa berikan buat kita setiap hari? Apa? Ya, silakan dibaca. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu, Tuhan adalah bagianku dan jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya. Selalu baru kapan? Setiap pagi. Setiamu, rahmatmu selalu baru tiap pagi. Maka itu jiwaku berharap, jiwaku menanti. Ada harapan. Saudara, tiap kali kita bangun pagi, udara yang kita hirup sekarang ini, itu sama dengan kemarin tidak? Udaranya sama tidak? Tidak. Ini baru. Matahari yang hari ini bersinar, itu sisa sinar kemarin atau sinar yang baru hari ini? Baru. Itu yang luar biasa. Selalu baru tiap pagi. Kalau kita percayakan firman itu, kita bangun pagi itu dengan penuh sukacita. Kita bangun pagi dengan penuh pengharapan. Karena ada yang baru, yang Papa sediakan buat kita pada hari ini. Selalu baru setiap pagi. Maka itu jiwaku berharap. Jadi begini, kalau saudara bangun pagi loyo, berarti saudara tidak menikmati yang baru dari Tuhan. Siapa masih ingat, baik yang sudah menikah maupun yang belum, kita semua ingat. Anak-anak kecil, dibilang kalau papanya beritahu minggu depan kita akan pergi, misalnya naik kapal atau naik pesawat begitu. Biasanya anak-anak itu rajin bangun pagi tidak? Ayo, senang bangun pagi. Betul, karena mau apa? Mau pergi. Ada yang baru. Walaupun pergi masih seminggu, tiap pagi saya bangun pagi duluan. Nanti siang dia ngantuk lagi. Karena semangat. Ada yang baru. Nah, seperti itu yang Papa janjikan buat kita. Setiap pagi ada yang baru. Yang Papa sediakan buat kita. Katakan amin. Setiap pagi. Maka itu begitu bangun pagi, jangan loyo. Sapa Papa di surga. Seperti burung-burung itu. Pagi walaupun mereka tahu hari ini mungkin gak ada makanan. Mereka berkicau atau ngomel kalau pagi? Burung itu berkicau atau ngomel? Ya gak ada burung ngomel. Kita gak pernah tahu mereka ngomel seperti apa. Tiap pagi mereka bangun berkicau. Karena mereka tahu ada hal baru. Ada makanan baru pagi ini. Hebat sekali, burung saja bisa punya pengharapan seperti itu. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang sangat indah, yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Mau hidup bergaul dengan Tuhan mulai hari ini? Mau hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan mulai hari ini? Ayo, gunakan waktu setiap saat. Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Maka kita harus meresponi, menanggapi ajakan Tuhan itu. Pak Bupati telepon saja, apalagi Pak Gubernur, apalagi Presiden yang telepon. Kalau kita diajak pergi, wah senangnya luar biasa. Ya, saya sering beli ilustrasi begini, misalin ya, contoh. Kemarin Sekretaris Presiden menelpon salah seorang saudara. Tanggal 2 bulan depan, jam sekian, Pak Presiden tunggu saudara. Enggak dikasih tahu. Ditunggu untuk apa? Misalnya, maafin yang jelek. Presiden mau nangkap saudara pun, tetap berangkat atau tidak? Walaupun gak dikasih tahu, untuk ketemu saja. Berangkat dong. Nah, misalnya, ini untuk yang baik. Pak Presiden akan beri proyek, biasanya pikiran kita, wah, dipanggil gubernur, itu pasti dapat proyek ini nanti. Apalagi dipanggil Presiden. Nah, kalau sampai pas tanggal 2 kita mau berangkat, tanggal 1 misalnya, istri mau melahirkan. Wah, sudah sakit ini, mau ke rumah sakit. Misalnya papa lagi sakit keras di ICU, berangkat atau tidak? Ayo mikir, berangkat atau tidak? Ayo jawab, berangkat atau tidak? Nggak usah mikir-mikir. Berangkat. Ngapain? Nungguin istri melahirkan juga, kita bukan bidan. Kita juga nggak bisa nungguin papa di ICU, kita bukan dokter. Justru bertemu Presiden lebih penting.
Kalau dapat proyek kan dapat uang banyak. Urusan rumah sakit jadi gampang, bukan? Makannya biasanya 2 kali. Nanti ada tambah snack-snack kecil gitu. Tidak di